Mungkin tak mulai Ustadz nggih, dari saya sendiri. Ya. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang keenam Ustadz. Yang keenam itu kan sedekah yang disembunyikan. Artinya sedekah yang tidak boleh diketahui orang lain. Tapi kalau melihat sekarang kan kita punya tujuan lain dan itu juga bisa dianggap baik kata ustadz-ustadz lain. Sedekah yang sing diketok-ketokno Ustaz, dengan tujuan supaya orang lain bisa mengikuti kita. Gimana dengan itu Ustaz? Tadi sudah saya terangkan bahwa sedekah yang diperlihatkan itu baik, malah bisa menjadi pahala berantai kalau ditiru orang lain. Piye nek sedekah iku mergo akun YouTube. Kanggo ngramekno subscriber. Subscriber. Saiki kan usum ya. Kayak Ustadz Sopos, Pak Imbong, terus nek nang TV ya ono uang kaget macam-macam. Nek aku nyikapi gampang. Iku program baik dan perlu diteruskan ya. Kalau bisa lebih banyak lagi artis yang seperti itu supaya menjadi kebiasaan yang baik yang ada di masyarakat. Karena yang dinilai adalah keikhlasannya. Perkara ganjaran itu kan pahala kan urusane Gusti Allah. Yang jelas program itu memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat. Coba Pak Imbong, liwat set, ono wong mancing ning kali dikai duit 2 juta. Ya. Terus programnya sampai ini Sarwenda. Ya, macam-macam jadi wong ngemis jaluk mangan, sing atine apik kayak 13 kali lipat dari harga. Itu program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Timbangnya termehek-mehek, ngono kan juga ada manfaatnya tuh. Ya. Termehek karena terus terong apa itu macam-macam kan ya manfaatnya kan ya. Nah, program yang seperti yang dilakukan Pak Imbong dan teman-teman yang ada di YouTube, saya kira itu baik dan kita harus husnudzon. Semoga saja itu karena Allah. Nah, esok di-subscribe karena itu akan mendatangkan rezeki dari yang punya akun. Dan yang punya akun itu jelas manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang seperti itu. Tidak apa-apa, malah baik. Jadi sing dadi masalah iku duduk ndelike sakjane. Sing dadi masalah iku ikhlase. Ya, ikhlase. Mergo ndelik mang mergo kepengin ikhlas ade. Kepengin ikhlas. Saya kira itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Satu Ustadz. Yeah. Tentang fatwa PP ya, tentang kurban yang sekarang lebih diutamakan kepada kepentingan. Kak krungu Cak Bas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ae. Tentang fatwa PP Muhammadiyah tentang kurban yang mengutamakan kebutuhan sembako daripada kurban lembu atau sapi atau kambing, itu menurut Ustadz bagaimana? Piye Cak Bas? Tentang fatwa PP yang mengutamakan kurban, mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada kurban sapi atau kurban kambing, itu bagaimana menurut Ustadz? Oh ya, ya. Fatwa PP intinya yang pertama, 1, sholat Id seyogyanya dilakukan di rumah-rumah dalam masa pandemi ini, ya. Kemudian yang kedua, mengganti ibadah kurban dengan sedekah yang itu
orientasinya pada kebutuhan pokok masyarakat, ya, fatwa PP. Intinya itu. Sehingga oleh PP didorong bagi warga yang ingin berkorban itu diganti dengan sedekah. Apa boleh? Ya boleh saja. Karena korban itu hukumnya sunnah. Ya. Sedekah juga sunnah. Sehingga melihat maslahat mana yang lebih besar, kemudian itu untuk dipenuhi, itu boleh dilakukan. PP melihat sedekah kebutuhan pokok itu lebih dibutuhkan masyarakat daripada berkorban. Ya. Karena masa-masa seperti ini banyak masyarakat yang notabene pekerjaannya itu menjadi macet. Bukan hanya macet, kadang sudah tiarap, sudah gulung tikar, sudah bangkrut. Ya. Sehingga menggantikan kurban dengan sedekah yang lain bagi WP hari ini adalah lebih utama. Ya. Cuma harus melihat kondisi yang ada di bawah. Ya. Pemahaman masyarakat itu seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Apalagi fatwa PP, kalau kita solusikan dalam masa terbatas, itu juga sulit. Ya. Kita pengajian tidak punya forumnya, mau menyampaikan fatwa PP, itu terus kapan menyampaikannya ini kan jugaan. Kemudian kalau sudah tersampaikan, belum tentu warga bisa menerima. Karena ini masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah ibadah kepada Allah. Ya. Perkiraan saya, kurban diganti sedekah bahan pokok, ya, itu dapatnya tidak seperti kita mengkoordinir hewan kurban. Ya. Ya. Sehingga bagi daerah yang posisinya itu mungkin masyarakatnya tidak begitu terdampak, mungkin masih mengharapkan bisa berkorban nanti di Idul Adha. Seperti Jogoroto. Ya. Jogoroto itu kalau kita narik sedekah untuk COVID misalkan, itu dapatnya saya yakin tidak banyak. Ya, dapatnya saya yakin tidak banyak. Karena persepsi masyarakat itu wis iku ono dana teko pemerintah, itu persepsi masyarakat. Ini persepsi masyarakat dan itu fakta. Ya, itu fakta. Kita sudah sampaikan itu pada waktu rapat ya fatwa PP. Cuma pertimbangan di majelis itu macam-macam. Kalau kita ganti dengan sedekah, iya nek gelem, nek gak gelem kan wong-wong wis kurban dhewe-dhewe sapa sing ngordinir kan menjadi dilema lagi, ya. Menjadi dilema lagi. Karena kita berhadapan dengan warga, tidak hanya dengan pimpinan. Kalau pimpinan itu sudah tahu fatwa, instruksi sudah tahu. Tapi kalau warga, itu kan warga yo ono sing Muhammadiyah ndeles, ono sing yo gak patek Muhammadiyah, ono sing gak Muhammadiyah blas tapi seneng karo Muhammadiyah. Ini juga menjadi pertimbangan yang ada dipimpin yang ada di bawah. Ya, menurut saya fatwa PP itu baik kalau bisa melaksanakan. Ya, kalau tidak bisa, ya harus kembali ke asalnya, yaitu Idul Adha itu kurban. Itu pun harus berdasarkan prinsip bahwa menyelamatkan masyarakat dari virus itu harus diutamakan, ya. Darul mafasid itu harus diutamakan. Jangan karena korban kemudian kita sembarangan akhirnya menjadi klaster baru, klaster misalnya klaster Idul Adha, ya kan gak penak, ya. Kembalinya ke umat Islam lagi, ya. Itu harus menjadi pertimbangan. Saya kira itu setengah songai. Masih jam? Oke, pun. Oke.